Selamat datang kembali dan selamat bertemu pada materi kita, yaitu materi fisika di kelas 11. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu materi pada 3 dimensi, lanjutan dari materi kita yang di hari Senin ya, hari Senin, yaitu kalau untuk dua dimensi sudah ya, sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut untuk yang 3 dimensi. Untuk benda berdimensi 3 atau benda berbentuk bangun ruang homogen seperti balok, tabung, dan lain sebagainya, cukup mengganti besaran A, yaitu pada rumus X sama dengan A dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 tambah A2 ya. A-nya ini artinya luas ini cukup menggantikan luas ini dengan besaran yang namanya volume V ya. V. Jadi secara matematisnya titik berat untuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Oke. Untuk sumbu X ya, rumusnya X sama dengan V1 atau volume 1, volume bangun ruang 1 dikali X1 ditambah volume 2 dikali X2 ditambah volume 3 dikali X3 ditambah volume 4 dan seterusnya dikali X4 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 dan V seterusnya. Itulah dia untuk mencari titik berat pada sumbu X. Sekarang kita lihat mencari titik berat pada sumbu Y. Maka jika Y di sini, maka kita tinggal menggantikan yang X di sini menjadi Y. Maka V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 ditambah V3 dikali Y3 ditambah V4 ditambah Y4 per V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 dan seterusnya. Dengan keterangan V di sini adalah menandakan volume ataupun isi. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk rumus ini ya. Mari kita lihat dulu beberapa tabel untuk berbagai benda berupa garis ya. Letak titik beratnya. Oke, kita perhatikan gambar yang pertama ini adalah untuk garis lurus. Letak titik beratnya itu Y sama dengan setengah dikali AB. Artinya setengah dari panjang AB ini adalah I. Disitulah titik beratnya. Kemudian untuk yang busur ataupun setengah lingkaran, maka Y sama dengan panjang AB dibagi luas AB dikali R. Dan untuk busur setengah lingkaran ya, di sini 2R per Pi. Oke. Kemudian untuk titik berat pada bidang benda 2 dimensi ya. Ini diperhatikan baik itu untuk juring lingkaran, baik itu setengah lingkaran ya. Ada rumus letak titik beratnya sudah ditentukan ya. Kemudian untuk setengah bola juga demikian, yang untuk berbentuk bangun ruang ya. Untuk setengah bola itu untuk mencari titik berat pada Y itu 3/8 jari. Kemudian untuk limas juga ada ya. Untuk kerucut juga ada. Oke, demikianlah penjelasan tentang bangun ruang untuk 3 dimensi ya, untuk mencari titik beratnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat dan benda bervolume tersebut dari alasnya. Ya, dari alasnya. Oke, di sini kita lihat gambarnya ya. Bahwa alasnya ataupun diameter dari alasnya ini adalah 6 cm. Berarti kalau kita tanya jari-jarinya ini berarti setengah dari diameter. Maka jari-jarinya 3. Oke.
tinggi dari ini dibagi dua ya. Ya, bahwa dibagi dua. Ini bangun ruang yang pertama ini adalah untuk tabung, untuk tabung ya. Ini untuk tabung ya. Akan tetapi ini yang warna biru ini adalah kerucut ya. Kerucut. Oke, tinggi tabung itu 10 cm dan tinggi kerucut itu adalah 12 cm. Maka ini harus kita cari dulu untuk volume satunya satu persatu. Kita cari volume satu untuk tabung dan kita cari volume untuk kerucut. Oke, yang pertama kita cari untuk tabung V1 ya. Untuk mencari volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat dikali tinggi ya. PR kuadrat dikali tinggi, maka V dikali R-nya tadi berapa? Diameternya 6. Berarti jari-jarinya adalah 3, maka R-nya 3. 3 kuadrat dikali tingginya tadi berapa? 10 ini ya. 10 cm, maka tingginya 10. Maka 3 kuadrat sama dengan 9. 9 dikali V dikali 10 sama dengan 90 V. Ya. Kemudian titik berat untuk pada Y ya. Berarti tingginya ada 10. Maka titik berat untuk nilai Y-nya itu adalah setengah dari 10 berapa? 5. Maka Y1 sama dengan 5. Oke. Itulah untuk tabung pejal. Kemudian kita cari dulu volume untuk yang warna biru yaitu kerucut. Yaitu V2 ya. Volume bangun kedua. Untuk mencari volume dari kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat dikali T. Ya. Kali T. Maka masukkan angkanya. Sepertiga dikali V dikali R-nya tadi berapa? 3. R-nya 3. Maka 3 kuadrat dikali. Tingginya berapa ini? 12. Maka masukkan 12. Maka sepertiga pi dikali 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikali 12. Maka 9 per 3 sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36 V ya. Oke. Oke, kalau untuk V2 sudah dapat 36 pi dan untuk V1 sama dengan 90 pi, kita cari dulu untuk Y yang kedua. Untuk mencari Y yang kedua itu tingginya tabung ditambah dengan Y pada kerucut. Apa rumusnya untuk kerucut? Yaitu untuk mencari Y-nya 1/4 dikali tinggi ya. Maka 10 ini adalah untuk tinggi tabung ya. Kemudian ditambah dengan 1/4 kali tinggi kerucut. Maka 1/4 dari 12 itu sama dengan 3. Maka 10 tambah 3 sama dengan 13. Oke. Sehingga masukkan dia untuk mencari titik beratnya pada sumbu Y. Maka Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 per. Atau dibagi V1 ditambah V2. Oke, tinggal memasukkan angkanya. Tadi Y1 nilainya 5. Maka 5 dikali V1 90 pi. Ya, berarti 5 kali 90 pi ditambah Y2 tadi 13 ya. Dan V2-nya sama dengan 36 pi. Maka dikalikan 5 kali 90 sama dengan 450. 450 tambah 13 kali 36 sama dengan 468 ya, 468. Maka dijumlahkan dia sama dengan 918 pi dibagi 90 tambah 36 sama dengan 226. Maka bagikan pi dibagi pi sama dengan 1. Maka 918 dibagi 126, maka hasilnya 7,3 cm. Oke? Iya, oke. Kalau sudah sampai di sini ya, di sini di slide terakhir ini adalah hasilnya ya. Maka tugas kamu adalah silahkan catat apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal ya,
baik itu pengertian yang sudah kamu tangkap dari penjelasan ini, silakan dicatat di buku catatan kamu. Dan hasilnya kirim sama saya di WA pribadi, itulah sebagai tugas kamu. Oke, sekian. Terima kasih. Shalom.